Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 21 Agustus 2020, di mana kita memperingati Santo Pius ke-10, Paus. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin mulia, Bapa bijaksana yang hari ini kita peringati, kini berjaya penuh sukacita di surga baka. Pengganti Petrus mewakili Kristus, gembala umat di seluruh jagat, pemegang kunci yang menguasai pintu surgawi. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa, diantarkannya menuju ke surga, menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Mahamura bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Paus Pius ke-10, nama kecilnya adalah Yosef Sarto. Tapi dia bukan orang Jawa loh. Dia orang Italia. Ya, yang lahir pada tahun 1835 di Riese, Italia. Dan dia adalah Paus kita yang ke-257. Apa sih kelebihan dari Pius ke-10 ini? Ia amat mencintai kehidupan menggereja. Namun di pundak dia harus ada kebijaksanaan karena dia berada dalam kepemimpinan pada Perang Dunia Pertama yang mengejutkan. Dan dia amat sangat menderita. Kenapa? Semua orang saling bermusuhan. Negara satu dengan negara lain tidak membawa damai sejahtera. Dan juga dia tahu bahwa pada waktunya dia akan terbunuh karena perang itu. Paus ini kemudian meninggal pada tanggal 20 Agustus 1914 di tengah Perang Dunia Pertama. Karena itu pada hari ini kita juga mendengarkan Injil tentang kasih. Pertanyaan dari seorang ahli Taurat bertanya tentang bagaimana harus hidup. Karena manusia biasanya hidup gontok-gontokan, tidak pernah merasa puas. Maka Yesus mengajarkan cinta kasih yang bernuansakan salib. Relasi cinta kasih vertikal antara Tuhan, manusia dan Tuhan dalam hukum yang pertama. Cintailah Tuhan sepenuh hati, takutlah akan Dia. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti palang salib secara horizontal. Maka di dalam palang salib itu terdapatlah pengorbanan. Artinya, kadang-kadang kita harus mengalah. Kadang-kadang kita harus diam. Kadang-kadang kita harus refleksi juga bahwa kita juga tidak sempurna. Tidak hanya selalu menyalahkan orang lain. Kalau kita keras sama keras, maka terjadilah perpecahan. Dan kalau kita menjadi seorang pemimpin negara, perpecahan antar negara melahirkan peperangan rakyat. Juga kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita, anak buah kita bertikai satu sama lain. Tetapi kita harus membawa damai sejahtera. Terutama, janganlah kita menjadi pemimpin yang justru membuat persoalan, mengadu domba anak-anak kita. Dan ini tidak cocok dengan apa yang ditanamkan oleh Yesus. Maka Paus Pius ke-10 itu menderita. Kenapa?
Di mana-mana di semua negara ada umat Katolik, umat domba-dombanya. Dan dia menjadi gembala yang mewakili Kristus. Dan dia amat sangat menderita. Kenapa? Di antara para domba terdapatlah perpecahan, pertengkaran, saling bunuh-membunuh. Maka doa-doanya adalah apa? Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga kami boleh saling mencintai satu sama lain, bukan saling membenci. Mari saudaraku terkasih, di dalam masa pertumbuhan dunia ini, terutama pada masa COVID ini, mari kita juga merefleksi diri, melihat ke kedalaman diri bahwa kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Dan kita harus memperbaiki diri bersama dan berjalan menuju Yesus. Semoga kita diberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, pada peringatan Santo Pius ke-10 kami berdoa kepadamu. Semoga karena daya santapan surgawi ini kami teguh bertahan dalam iman dan tetap rukun dalam cinta kasih. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.